tentang tanaman biota atau yang disebut dengan tanaman lumut. Simak pembahasan berikut ini. Kalian apa tahu tanaman Bryophyta itu? Bryophyta berasal dari kata bryon yang berarti lumut dan phyta yang berarti tumbuhan. Jadi Bryophyta merupakan tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah generasi gametofit, yaitu generasi yang menghasilkan sel kelamin atau yang disebut dengan gamet. Gamet pada jantan disebut dengan spermatozoid dan gamet pada betina disebut dengan ovum. Lumut ini biasanya tumbuh pada tempat yang gelap, lembab, dan yang terlindung dari sinar matahari. Inilah saya akan kasih contoh tumbuhan lumut yang ada di sekolah kami. Dan kebetulan wilayah kami lagi musim penghujan. Ini contoh lumut yang ada di sekolah kami. Lumut yang ada di sekolah kami. Lumut ini mempunyai ciri-ciri yaitu berwarna hijau karena lumut ini merupakan tumbuhan yang memiliki klorofil. Gametofit lumut ini lebih dominan daripada sporofitnya. Di permukaan luar lumut terdapat lapisan lilin yang berfungsi sebagai penahan masuknya air. Lumut ini merupakan peralihan dari Talophyta ke Cormophyta. Talophyta tidak dapat dibedakan antara akar, daun, dan batang, sedangkan Cormophyta dapat dibedakan daun, akar, dan batang. Lumut ini bersifat multiseluler dan eukariotik. Tubuh ada yang masih bertalus dan ada yang sudah kormus. Apakah teman-teman sudah tahu struktur tubuh lumut? Kalau belum tahu, mari kita identifikasi bersama. Struktur tubuh lumut terdiri dari akar, batang, dan daun. Yang pertama adalah akar. Tumbuhan lumut mempunyai akar semu yang disebut rizoid. Rizoid berfungsi untuk melekat pada tempat tumbuh atau substrat yang menyerap air dan unsur hara. Yang kedua adalah batang. Struktur batang lumut sebagai berikut. Lumut jati dan lumut tanduk tidak berbatang dan tidak mempunyai pembuluh angkut. Tubuhnya berbentuk lembaran atau talus. Lumut daun mempunyai batang sederhana dengan pembuluh angkut tunggal. Yang ketiga adalah daun. Lumut jati dan lumut tanduk tidak mempunyai struktur daun. Lumut daun mempunyai daun sederhana, berbentuk pipi bilateral dengan satu pembuluh angkut di dalam ibu tulang daun dan mengandung kloroplas. Bagaimana sistem transportasi lumut? Mari kita identifikasi bersama. Pertama-tama, air masuk ke tubuh Bryophyta secara imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah proses penyerapan air oleh dinding sel dan plasma sel dari luar sel. Selanjutnya, air tersebut didistribusikan ke bagian-bagian tubuh secara osmosisi. Apakah kalian tahu bagaimana sih cara lumut bereproduksi? Nah, kalian pasti penasaran kan? Dengerin baik-baik ya penjelasannya. Reproduksi lumut. Pada reproduksi lumut akan terjadi metagenesis, yaitu pergiliran keturunan secara teratur antara generasi sporofit atau 2N dan generasi gametofit atau N. Generasi sporofit akan menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina. Apa sih gametofit itu? Gametofit merupakan generasi yang dominan dalam siklus hidup tumbuhan lumut. Ada dua cara reproduksi tumbuhan lumut. Pertama, reproduksi generatif dilakukan melalui perkawinan antara gamet jantan dan gamet betina. Kedua, reproduksi vegetatif dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Membentuk spora haploid atau N yang bersifat homospora. 2. Membentuk mangkuk gema atau gema cup. Ini adalah skema tahap-tahap metagenesis pada Osmosisi. lumut daun. Jika disederhanakan, skema metagenesis lumut seperti ini adalah spora lumut yang jatuh pada habitat lembab berkecambah membentuk protonema yang akan berkembang membentuk gametofit, tumbuhan lumut. Pada gametofit terdapat antheridium penghasil spermatozoid dan archegonium penghasil ovum. Spermatozoid haploid membuai ovum haploid di dalam archegonium sehingga terbentuk zigot yang diploid. Zigot tumbuh dan berkembang membentuk sporofit diploid yang menumpang pada gametofit. Pada sporofit terdapat sporangium yang menghasilkan spora.
sehingga metagenesis lumut berulang kembali. Nah, seperti itulah penjelasan dari reproduksi lumut. Terdapat sekitar 16.000 spesies lumut yang sudah diklasifikasikan. Lumut diklasifikasikan menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk sporofit dan gametofitnya, yaitu yang pertama Hepatitopsida atau lumut hati, yang kedua Anthoceropsida atau lumut tanduk, yang ketiga Biopsida atau lumut daun. Bentuk lumut hati berupa lembaran mirip seperti bentuk hati dan banyak lekukannya. Bentuk lumut daun seperti tumbuhan kecil yang memiliki banyak akar atau rizoid, batang, dan daun yang tersusun spiral pada batang. Bentuk lumut tanduk seperti lumut hati, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang seperti tanduk. Apakah teman-teman sudah tahu klasifikasi tumbuhan lumut? Mari kita identifikasi bersama. Lumut hati memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, generasi gametofit yang berupa talus dan berbentuk lembaran-lembaran seperti hati. Yang kedua, talus berwarna hijau dengan percabangan menggerbung. Yang ketiga, sporofit selalu tumbuh dan berkembang di dalam gametofit betina. Lumut tanduk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, gametofitnya berupa talus dengan tepi rata atau bertoreh. Yang kedua, sporofit tertancap di dalam gametofit, tetapi kapsul sporofit berada di luar talus dan berbentuk seperti tanduk. Yang ketiga, pangkal kapsul sporofit dilindungi oleh involucrum. Lumut daun memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, generasi gametofit berupa talus yang bentuknya seperti tumbuhan kecil. Yang kedua, talusnya mempunyai batang semu tegak dan lembaran daun yang tersusun spiral. Yang ketiga, sporofitnya tumbuh pada gametofitnya. Peranan lumut hati. Yang pertama adalah sebagai obat antiseptik. Ekstrak lumut hati dapat membunuh kuman atau bakteri dalam waktu yang singkat. Cara penggunaannya cukup dioleskan pada luka bakar atau luka goresan. Yang kedua adalah mengobati hepatitis C. Lumut hati mempunyai antivirus yang dapat menangkal virus pada hati. Tiga adalah sebagai obat anti jamur di perabotan. Ekstrak lumut hati bisa menghambat pertumbuhan jamur, bakteri maupun rayap yang bersarang di perabotan rumah tangga, khususnya perabotan rumah tangga kayu ya. Peranan lumut daun dapat membantu penyerapan air dan menjaga kelembapan tanah. Dapat digunakan sebagai pengganti kapas. 3. Sebagai makanan rusak. 4. Sebagai obat penumbuh rambut. Dan yang terakhir dapat mengobati tekanan darah tinggi dan bisa dibuat obat. Manfaat lumut tanduk yang pertama adalah sebagai keamanan bagi benih ikan. Dengan adanya lumut tanduk, ikan akan mendapat makanan dan perlindungan dari lumut tanduk. Kedua adalah penangkal hama dan serangga. Lumut tanduk mengeluarkan pestisida untuk mencegah hama dan serangga. Yang ketiga adalah mencegah polusi udara. Yang keempat adalah sebagai tanaman hortikultura. Hortikultura adalah penggabungan atau menggabungkan dengan tanaman lain. Pengembangbiakan seperti ini dilakukan oleh tanaman lumut yang menempel pada tanaman lainnya. Cukup sekian